Di salah satu media online di daerah ini yang berbeda dari nalar politik tentang keberadaan 3 kandidat calon gubernur Sumatera Selatan, HDCU, Matahati, dan Era. Ya. Kita lihat, kita coba mengulik satu persatu dari kandidat ini. Makanya kami mengundang yang tidak lazim menurut keilmuan yang kami miliki dalam bidang survei, yang sudah jelas satu survei yang menempatkan HDCU dengan posisi 53% sekian, berbagai lembaga survei di atas itu semua. Kemudian bagaimana Matahati menembus sampai menyusul di angka 30% ke atas. Muncul pendatang baru, Era. Nah, ini kita lihat nanti pembahasan dengan beliau, gimana logikanya ini. Itu analisisnya secara akademik juga bisa dipertanggungjawabkan. Kenapa? Iya. Itu ada namanya analisis kewilayahan. Oke. Kewilayahan daripada si calon, si kandidat. Kemudian basis-basis tentang relasi sosialnya. Kemudian juga terhadap dukungan partai politik. Dan satu lagi identitas. Identitas dan gender. Saya sampaikan misalnya kayak HDCU selama ini kan. Dia dulu waktu pertama menang lawan Dodi Giri itu kenapa? Karena di Palembang sangat besar kemenangan dia besar kemarin kan di Palembang sama Oku Timur. Itu yang menyalip Dodi Giri dulu. Nah sekarang di Palembang ini udah muncul maestronya lawannya. Beliau ini kemarin kan ke survei itu ketika masih pasangannya akan berhadapan dengan Kak Heri dan Heri Amalindo ya, Heri Malindo yang batal maju kan. Kalau itu benar angka itu, sekarang yang datang ini adalah yang nggak terduga, kejutan politik. Dan kami diskusi, politik tanpa kejutan bukan politik namanya. Politiknya akan menarik ketika kejutan-kejutan seperti ini. Dan bahkan mungkin harusnya kita terus tidak dihadirkan dengan beragam kejutan, tapi kejutan yang menarik ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera bagi kita semua, sahabat Suara Metropolitan dimanapun Anda berada. Hadir bersama kami kembali dalam podcast Suara Metropolitan. Berita akurat terpercaya, fakta berbicara, bukti menjadi dalil, inspirasi daerah untuk Indonesia. Sahabat Suara Metropolitan, kami sengaja mengundang Bagindo Togar, seorang analis politik, pemerhati politik, banyak gelar-gelar yang diberikan oleh beliau. Beliau mengeluarkan suatu statement di salah satu media online di daerah ini yang berbeda dari nalar politik tentang keberadaan 3 kandidat calon gubernur Sumatera Selatan, HDCU, Matahati, dan Era. Ya. Kita lihat, kita coba mengulik satu persatu dari kandidat ini. Makanya kami mengundang yang tidak lazim menurut keilmuan yang kami miliki dalam bidang survei, yang sudah jelas satu survei yang menempatkan HDCU dengan posisi 53% sekian, berbagai lembaga survei di atas itu semua. Kemudian bagaimana Matahati menembus sampai menyusul di angka 30% ke atas. Muncul pendatang baru, Era. Nah, ini kita lihat nanti pembahasan dengan beliau, gimana logikanya ini. Bung, tapi sebelumnya saya ucapkan selamat sore. Selamat sore. Togar, ini Anda ini berani mengeluarkan statement. Menurut saya ini pandangan Anda ini tidak masuk akal dalam bidang ilmu survei. Tapi kan itu kan berdasarkan acuannya secara logis, itu enggak namanya bukan simsalabim Kak Wi, itu bukan murni intuitif, bukan. Itu analisisnya secara akademik juga bisa dipertanggungjawabkan. Kenapa? Iya. Itu ada namanya analisis kewilayahan. Kewilayahan daripada si calon, si kandidat, kemudian basis-basis tentang relasi sosialnya, kemudian juga terhadap dukungan partai politik, dan satu lagi identitas.
identitas dan gender. Itu ada beragam itu yang kami pergunakan, makanya contoh ya, saya sampaikan misalnya kayak HDCU selama ini kan, dia dulu waktu pertama menang lawan Dodi Giri itu kenapa? Karena di Palembang sangat besar kemenangan dia, besar kemenangan kan di Palembang sama Oku Timur. Itu yang menyalip Dodi Giri dulu. Nah sekarang di Palembang ini udah muncul maestronya lawannya. Beliau ini kemarin kan ke survei itu ketika masih pasangannya akan berhadapan dengan Kak Heri dan Heri Amalindo ya, Heri Malindo. Yang batal maju kan. Kalau itu benar angka itu, sekarang yang datang ini adalah yang nggak terduga kejutan politik. Dan kami diskusi, politik tanpa kejutan bukan politik namanya. Politiknya akan menarik ketika kejutan-kejutan seperti ini. Dan bahkan mungkin harusnya kita terus tidak dihadirkan dengan beragam kejutan, tapi kejutan yang menarik ya. Oke. Kejutan yang membahagiakan gitu. Ya, sekarang begini, Bung. Saya ini ya mengajar dalam mata kuliah metodologi penelitian, termasuk perspektif penelitian. Ya. Logika yang Anda kembangkan itu, apakah common sense, apakah asumsi? Hanya akal sehat Anda. Indikatornya apa, parameternya apa gitu loh. DPT, saya tetap DPT. Itu kan harus dilengkapi dengan DPT. Contoh Palembang, 1,3 juta. Kalau 60% ini dikuasai oleh era, itu sama dengan 3 atau 4 kabupaten yang DPT-nya kecil. Contoh, Prabu Muli, Lubuk Linggau, Pagar Alam, Ogan Ilir. Ini kan kecil-kecil. Nah, udah 4. Kalau 1,3 juta kan lebih kurang 600.000 ini diambil. Ini yang buat terganggunya petahana tadi, maka dia tiba-tiba terdegradasi. Oke. Itu petahana kan 2 sebenarnya. Ya, tapi sekarang tak ada. 1 HD, yang kedua MY. Cuma tadi 1, dia koalisi partainya Kim Plusnya itu kuat di mata hati ini. Efek partainya kan saya bilang tadi. Kim Plusnya luar biasa kekuatannya di sana, bersanding pada Kim plus non Kim Plus misalnya. Oke, supaya lebih realistik ini Bung Togar. Saya panggil Bung Togar aja, Kindo terlampau banyak. Jadi saya kira saya buat dulu disclaimer ya. Ini bukan bermaksud mendiskreditkan apa-apa, dan saya berpakaian pun kebetulan aja, serba kebetulan. Nggak ada bertendensi apa-apa. Nah, tapi kita coba bahwa untuk ini bukan bermaksud mendiskreditan dan bukan untuk bermaksud mengunggulkan salah satu calon. Ini karena paradigma beliau ini adalah hak daripada beliau. Seorang ilmuwan bisa salah, tapi tidak boleh bohong. Nah, sekarang kita sebut nama aja satu persatu. Sekarang Herman Deru. Ciujang. Dengan Ciujang. Ya. Anda yang mau sebut, Anda parameter yang Anda pakai tentang apa tadi? Pertama? Kewilayahan. Yang karena kedua? Itu tadi basis, dia kan ngambil komring, itu kan komring dengan lahan segala macam. Itu berapa sih DPT-nya? Oke. Yang kemudian dia asal partai politiknya, katakanlah misalnya kuat di Muratara kelompok Nasdemnya, itu cuman jadi tambahannya ya kan, jadi kewilayahan. Oke, sekarang sama identitas etnik ya kan. Yang kedua identitas etnik. Baru basis politik, partai politiknya agak cenderung kuat, misalnya Nasdem itu di Muratara luar biasa kuatnya itu. Oke, coba kita kulik satu persatu. HDCU, Herman Deru dan Ciujang. Coba kita anukan. Berani nggak Anda mengulas itu? Okuraya. Oke. Sama Busman Lahat. Itulah mereka basis suara utama. Sama dikatakan Muratara itu kuat Nasdem. Faktor ada namanya FA itu ya. Ya. Bro ya. Ketokohannya untuk dipidana. Nah itulah cuman mereka punya. Di Palembang mereka sudah terdegradasi. Padahal dulu sumber kemenangan mereka di sini. Itu Palembang. Oke. Partai politik mereka juga kan cuman itu tadi. Itu kewilayahan ya. Partai politik mereka cuman itu tadi kan. Ada Nasdem, Demokrat, PKS, sama satu partai kecil tuh apa kalau nggak salah yang pendukung mereka kan. Itulah sekarang partai utama mereka. Nggak begitu jangkar politiknya, nggak begitu kuat. Beda dengan contoh ya, yang Kim Plus tadi, Golkar itu kan siapa yang lawan Golkar untuk jaringan politiknya? Karena 3 partai yang paling bagus kerja politik kan kita sama-sama tahu. Golkar, PKS, dan PDIP. Di sana tadi cuma yang bangganan, cuman PKS itu kecil. Masuk di Pilgub ini enggak, persentasinya kursi tidak signifikan. Oke. Nah, Kim Plus tadi kan dia sudah masuk di mata hati semua. Dan ada namanya si perempuan tadi, Ibu Anita, yang seorang
Jawa Tulen loh, bukan Jawa kelahiran Mesuji atau Jawa kelahiran Tanjung Lago atau kelahiran Jawa. Ini Jawa kelahiran Klaten. Asli Jawanya beda, Kak Wi. Tapi begini Bung, kalau kita lihat kultur, contohnya Anda misalnya mengunggulkan etnis orang Jawa, mohon maaf saya juga ini dari Jawa ya. 34,8%. Oke, tidak semuanya itu loh Bung. Contohnya saja, mereka mendirikan organisasi kedaerahan saja itu 3. Ya. Puja Kesuma, kemudian Puja Suma. Ini menunjukkan bahwa soliditas itu mereka tidak Tapi ada. untuk ini nanti mereka menyatu, pastilah Pak. Apalagi ini beliau ini tunjang dengan membangun jejaring UKM untuk kalangan etnis Jawa ini kan, Bu Anita itu kan jaringan UMKM untuk kalangan Indonesia agak dibuatnya agak berbeda, ada prioritas buat mereka. Maaflah kita agak buka dikit. Coba kita pemetaan dulu. HDCU basis pemilihnya mana? Berdasarkan kewilayahan. Kuraya. Lahat. Tambah sedikit daerah Muara Enim itu kan udah terbelah juga sekarang. Muara Enim. Udah. Sebagian Muara Enim taruhlah. Apa Ya. 3/4 Muara Enim? Setengah lah paling. Setengah. Karena sekarang pun udah mulai digerus oleh Matahati kan. Matahati, Ogan Ilir, Oki, Ogan Ilir, Oki, Prabu Muli. Prabu Mule, Itulah Murad tiga. Musirawas. Nah, ini tadi yang basis Jawa itu Oku Timur hanya hati. Yang Jawanya banyak, Oku Timur bisa diambilnya. Kemudian Banyuasin, Musirawas itu yang kantong-kantong Jawa tadi yang cukup banyak. Oke. Nah, kantong-kantong Jawa ini kan cukup. MD kekuatannya di mana? MY, Maaf. Ogan Maaf. Ilir, Oki, Prabu, itu kekuatan dia. Itu ketika. Berarti dari jumlah Nah pemilihnya sekarang mubah lagi kabarnya udah mulai digerusnya ke mubah. digores, mubah. Nah, itu. Kemudian sekarang era Era ini ESP dan siapa? Riza. Rizky, MLM Rizky, deh, itu ya. Musirawas, ya kan, Lubuk Linggau, khususnya Lubuk Linggau tuh dominan betul lah dia sama Muratara, plus Palembang, sama Kak Edi juga asalnya kan dari Ogan Ilir juga Ogan kan, Ilir, ya. Muara Kuang kan, Hmm. dan kelompok-kelompok masyarakat pendatang yang independen, maaf lah yang bukan penduduk asli Sumatera Selatan itu rata-rata cenderung ke era. Era cenderung. Orang Jawa etnisitasnya Itu tadi Jawa tadi pengecualian Jawa sudah diambil oleh Ibu Anita, dan tapi itu tadi satu lagi perempuan agak terkoreksi dengan datangnya Rizky ini terkoreksi sedikit. Kemarin kan bulat. Makanya banyak yang terganggu ini ADMY, itu apa ADCU dan artinya Matahari terganggu datangnya. Berharap mereka sebenarnya kalau mereka mau comfort, kalau mau jujur, sebenarnya mereka berharap hafal lawan mereka tuh. Heri Amalindo, karena tadi itu hafal ya. Hafal itu yang Heri Amalindo Popo Ali. dan Popo Ali. Dan di situ yang survei yang tinggi-tinggi tadi jam masih era, ini kan mendadak datang ini kan. Edi Santana. Jadi signifikan penghasil era ini ya. Luar Edi biasa. Santana, Putra dan Edi Santana, Edi Rizky Aprilia itu banyak era baru, dari era baru kedua. Iya. Oh itu yang diadukan. Anda angka-angka itu saya nggak usah menyebutkan. Karena berdasarkan Pertama jumlah- Anda berani itu berbeda dengan lembaga-lembaga survei yang sudah melakukan sejak lama memposisikan HD Ya. 5 sampai di angka 50, kemudian Matahati Katakanlah 20-30 ya. 20-30. Baru ini. Tapi era belum masuk. Dulu hafal cuma Hafal. 17, Iya. 16. Belum masuk, ini belum masuk. Ketika era sudah masuk, berubah ini. Berubah. Dan Anda membuat estimasi yang jauh, baru justru menempatkan posisi HD ini di bawah. Jadi terbawah. Kenapa? Itu Apa Anda kan- nggak, ini bukan sentimen pribadi, Bung ya? Ya, ini kan Ini saintis ya? Coba Eh. apa hati ke hati bicara dengan Herman Deru. Sangat, wah kenapa efek MK ini akhirnya mengganggu mereka. Kalau mereka maju, kok muncul ya putusan MK ini? Kan harusnya kan PDIP itu nggak bisa maju sendiri, Pak. Ini kan last minute, tahu-taunya PDIP dengan hitungan 6,5% dari jumlah DPT. Ya, kan kalau DPT sendiri kan 315.000. Ya. Mereka PDIP ini jumlahnya 500.000 lebih. Akhirnya bisa maju sendiri. Kan itu, ini kan kejutan ini yang di luar kayak apa Di luar ya? akal sehat lah. Nalar kita kan nggak mungkin. Kayak meteor jatuh nih. Iya. Kayak meteor jatuh dari langit nih. Oh. Kayak jauh. Wah, itu kalau tanyalah hati-hati dengan Pak Irman kalau dekat dengan Pak Irman.
sangat tidak berharap munculnya Edi Santana jadi peserta Pilgub ini. Sangat tidak berharap. Dan itu kenapa? Dulu dia mendaftar ke PDIP. Kalau itu efek MK kemarin nggak muncul, mungkin cuma head to head. HDMY, ADCU lawan Matahati. Karena PDIP akan masuk ke ADCU. Karena Pak Mawardi dengan Bu Anita itu nggak mendaftar ke PDIP. Jadi yang berpeluang mendapat PDIP adalah, dan itu bisik-bisik last minute lah saya terima, bahwa PDIP akan bersanding ke ADCU. Dan itu kencang benar. Itu berita itu luar biasa kencangnya. Jadi posisi Era ini, ESP dan Rizky ini sebagai kuda hitam kalau kuda Troya lagi. Oh, kuda Troya. Kalau menurut Anda, hati-hati loh, ini dua paslon ini bisa. Apalagi kalau mereka pintar bangun isunya, bahwa mereka dikeroyok rame-rame, ini simpati publik kan akan terbangun. Cuman sayangnya Era nggak datang ke kita untuk menanyakan itu bagaimana kiat untuk menang kan. Kalau memposisikan bahwa kita dikeroyok, kan simpati publik muncul kan. Publik ini paling nggak senang lihat orang terjolimi, Pak. Ya kan, begitu muncul ini air bah ini, limpahan simpati publik. Sayangnya beliau nggak datang sampai sekarang, padahal saya udah kirim. Harusnya dok, mana? Becaro hidup ini kan? Tidak becaro. Dia mengakui sudah. Tapi belum terlambat ya. Belum terlambat. Kita sebenarnya kalau sampai di sini, sebenarnya kalau ini kan rahasia resep kita, Kak. Kita kan Cak kita mulai kan suka merenung apa cara kiat-kiat. Dan ini nggak ada sekolahannya. Sekolah itu mengajar kita untuk berpikir kritis, tapi untuk sampai ke masuk pada suatu kesimpulan itu nggak mudah. Coba tadi kalau itu dibangun nggak bisa. Jadi kalau tiga itu yang berpeluang apa? Siapa yang paling berpeluang? Untuk sementara. Kalau menurut hitungan Anda ini kan Anda mengunggulkan Matahati. Cuman kalau tadi sedikit lagi ini bisa nyalip si Era tadi dengan catatan harus berubah isunya, strateginya harus berubah. Cuman tapi strateginya nggak usah Anda bilang sini ya. Nanti Anda berbicara. Harusnya jangan-jangan Anda pakai argo. Jangan-jangan Anda ini timnya Era, enggak? Enggak, saya simpati. Kenal betul secara pribadi dengan Edi. Betul lah, saya udah cukup lama kenal waktu Pak Taufik Kimas masih ada pun saya udah kenal dengan beliau. Ya kan gitu. Nah, mungkin karena begitu Anda memposisikan beliau ini begitu besar. Padahal kan mereka newcomer berdua ini. Ya ini kita nggak bisa pungkiri lah, Kak. Palembang ini tadi balik ke pilu aku tadi. 11 beliau mimpin lah Palembang ini berubah. Sebelum Kak Edi pun wali kota nggak begitu luar biasa. Apalagi pasca beliau semakin tertinggal. Nama ini nggak bisa dipungkiri. Nggak bisa katakan bahwa kita ngelak bahwa Kak Edi itu bukan maestro Palembang. The legend ya, benar-benar legend. Tadi kita sudah HDCU, mata hati. Sekarang coba Era, kekuatannya Anda sudah mengulik sedikit ESP. Sekarang Rizky itu siapa? Saya juga baru tahu. Rizky itu kan anggota DPR, caleg gagal juga, ya kan? Tapi lumayan juga, ini dokter juga, Kak. Dokter administrasi negara lagi kabarnya, administrasi publik. Dan kemudian dia anak seorang tokoh kepala daerah, wali kota Lubuk Linggau yang 2 periode. Iya. Kakek beliau juga tokoh yang sangat dihormati kan, Pak Zamzani, tokoh masyarakat Pak Lawal kan. Yang cukup tokoh Besema yang cukup dikagumi lah Pak Zamzani itu kan. Iya. Nah, jadi itu semuanya Golkar juga loh. Tokoh Golkar juga kan. Apakah nanti tidak ngerus suara Golkar? Tergantung Golkar mesin politiknya gimana. Kan sekarang ini loh, kalau mereka figur sekarang ini kan orang nggak pernah tidak membawa pengaruh yang signifikan berdasarkan penelitian yang saya suruh kepada anak-anak. Parpol itu tidak memberikan pengaruh yang signifikan loh. Kalau mereka nggak kerja ya, tapi kalau mereka kerjanya kan kerja partai itu ada prototipnya sebenarnya, ada modelnya. Kalau nggak dijalankan modelnya ya semlaut ya berjalan itu aja ya nggak ngaruh. Tapi kalau misalnya bekerja berdasarkan role model dari partai itu ada ngaruhnya. Untuk apa dibuat struktur ya kan? Itu untuk apa? Kalau mereka untuk sekedar untuk nempel-nempel aja, ya nggak ada manfaatnya kami. Terus yang pertama tadi Anda lihat, pertama dari kewilayahan, yang kedua etnisitas, yang ketiga apa? Yang Anda relasi sosial. Relasi sosial. Ya. Ukuran daripada 3 relasi sosial nih? Yang hubungan baik dengan kelompok masyarakat. Ya, contoh tadi ada yang misalnya yang relasi Kak Edi ini kan andalnya di situ, dia punya relasi sosial yang cukup baik.
Tapi HD punya juga loh, Bung. Rajin beliau tuh kalau diundang-undang orang. HD. Iya. Kan kita pernah ngomong, sekarang era populis sudah mulai ditinggalkan sama era populis dan mengandalkan murni logistik atau money politik ini sudah mulai ditinggalkan. Siapa yang bilang? Nyatanya masih loh. Kalau mereka masih terjebak dengan paradigma lama, tapi sekarang masyarakat sudah, kita kalau nggak kita rubah, ya masyarakat nggak maju-maju. Tapi nyatanya ada partai politik di daerah lain dengan istilah kita tadi program yang membuat masyarakat terkesima, akhirnya nggak udah menyadari bahwa APBD kalau kita sekarang 500.000, hak mereka di APBD kan puluhan juta, ya kan? 500.000 kemudian hak APBD mereka yang digerus oleh karangan para politik tadi. Ini kan udah mulai cerdas orang bahwa sekarang ada kepala daerah yang mengadakan festival APBD, pekan raya APBD. Kenapa? Supaya masyarakat tadi bahwa kalau kau money politik, hak kalian sekian, nanti hakku banyak yang kuambil oleh kami akan gerus itu dana APBD untuk kelompok elit politik aja. Yang sebenarnya itu hak warga, bukan hak para kepala daerah kan gitu. Harusnya dibuat. Saya usulkan pekan raya APBD, berani nggak semua kepala daerah di Sumsel melakukan pekan raya APBD? Jadi semua OPD itu memamerkan bahwa sumber anggarannya, penggunaannya, alokasinya, kemudian ukurannya sampai capaiannya dibuat setiap tahun. Oke. Pekan raya APBD lalu. Sanggup nggak? Jangan pekan raya untuk buat hasil-hasil kerajinan aja. Pekan raya APBD. Itu perlu. Oh, jadi Anda memakai 3 kerangka parameter itu ya? Ya. Dengan indikatornya, pertama kewilayahan, yang kedua etnisitas, Ya. yang ketiga adalah relasi sosial. Sehingga Anda berani menempatkan angka-angka itu dalam imajinasi. Dan tetap kan itu tetap DPT tadi, hitungannya kembali ke preferensinya tetap DPT, sama kayak MK menentukan 6,5 itu kan kembali ke DPT. Bukan karena jumlah kursi yang ada di DPR, bukan jadi jumlah kursi yang dipilih oleh partai politik. Mulai dia itu tadi peran parpol kan sebenarnya digeser, karena memang pemilih demokrasi itu bukan parpol tapi seluruh masyarakat. Tapi sekarang demokrasi kita kan dikebiri oleh pemenang parpol. Dan itulah kita syukuri MK kemarin akhirnya acuannya apa? DPT kan 6,5%, yang penduduk sekian 6,5%, yang penduduk sekian 7,5 sampai ke angka 10. Acuannya kan DPT, Kak Wi, bukan acuannya jumlah partai politik. Nah, ini kita mudah-mudahan juga ya. Ya. Kalau enggak kayak ini nggak bisa maju. Ya seperti kayak ini, ya, contoh di daerah-daerah lain kan, akhirnya nggak bisa maju. Tapi Anda saya lihat di antara 3 kandidat ini Anda lebih sering menyebut ESP. Apa Anda tidak pernah, mungkin Anda belum mengenal secara pribadi-pribadi 2 kandidat ini. Seperti MY, kemudian kalau Bu Anita sangat kenal saya, sangat kenal Bu Anita, ke rumah pun berulang kali sudah. Pak Edi pun berulang kali ke rumah. Kalau HD belum? HD belum ke rumah, dan saya berharap jangan ketemu di rumah, ketemu di luar aja lah. Kenapa? Ya biar lebih asik aja ketemu di rumah kita kan terlalu. Tapi mungkin Anda ini membuat ada tudingan dari orang Anda ini akhirnya angka analisis Anda mengecilkan HD karena Anda tapi nggak kenal sebenarnya secara dia pribadi. tahu, orang banyak tahu bahwa saya memang dianggap anti sama alergi HD, bukan alergi, tapi saya alergi dengan kinerjanya, kompetensi. Kinerja 2 dong. Orang dia kan pasangan. Kompetensinya. HDM-nya kan pasangan. Iya. Nah, berarti kinerja 1 dua-duanya. Nggak bisa ada ngambil 1. Syukurnya dia berpasangan dengan non birokrat, dengan politisi yang partai politiknya luar biasa. Golkar pasangannya. Oke. 12 kursi loh Golkar itu. CU itu populer loh, sebagai pengusaha populer loh, orang sukses loh. Tapi partainya kurang dan jumlah Demokrat cuma 7 kursi. Ini 12 lawannya. Dan Demokrat itu kan partai politik yang kerja mesin bangga itu cuma 3. Golkar, PKS, PDI. Yang lain tuh mau partai lain tuh belum ada menyamai 3 parpol ini. 3 parpol ini udah teruji mesin politiknya. Dan benar-benar bukan nggak bisa lewat pendekatan-pendekatan khusus susah. Maka untuk dapat rekomendasi dari 3 parpol ini tidak mudah ketimbang partai lain, apalagi ada partai tertentu tergantung NPW tadi itu. NPWP, nomor piro, wani piro gitu ya. Tapi kami dari The Wijaya Institute, Bung Togar, kami mengadakan survei. Jadi sekarang ini memang bukan hanya popularitas, elektabilitas, tetapi juga menyangkut isi tas. Nah, kami coba
ternyata pada acara survei itu, penelitian itu, ya, mereka ini kami teliti sudah pasti itu nyiram istilahnya itu, bahkan sudah mulai sekarang kita nilai di Kota Palembang aja, kami nggak usah ke daerah lain. Itu kalau saya tanya, ya yang penting siapa yang mau dipilih, kami nggak kenal semua kok. Tapi kita harus juga bangun persepsi bahwa kalau kita semata-mata akan uang memenangkan, kita jangan pilih bukan pemilihan wali kota. Sama seperti seperti kata Kak Eri Malindo, bahwa milih pemimpin wali kota kayak makan soto, kayak tukang soto. Harus ada pinternya, harus ada berduitnya, harus ada ganteng, harus ada lucunya, harus ada agamisnya. Maka itu tadi, kalau untuk itu aja, maaf, contohnya suruh-suruh orang kaya di Palembang ini untuk calon wali kota. Iya kan? Ya. Kita kan perlu juga yang istilah kita tadi punya emosional, intelektual, moral. Nah, ini yang kadang-kadang masyarakat kita nggak sampai ke sana, Bung Togar. Itu tugas kita. Kalau kita aja membangun persepsi diri kita aja, apalagi masyarakat, Kak. Kita aja dulu bahwa kita nganggap bahwa ini mampu kita rubah. Ini paradigma ini harus bergeser pelan-pelan, walaupun tidak cepat. Kalau begitu, mari kita kampanyekan. Ambil uangnya, jangan pilih orang. Kampanye itu. Ya kan? Bagaimana persepsi itu yang kita bangun. Sehingga yang Anda cermati, bahwa Anda menganalisis bahwa pasangan era ini seperti kuda Troya, bukan lagi kuda hitam. Berarti kansnya untuk menang sangat sepanjang mereka bisa merubah strategi berikutnya. Tapi kalau misalnya larut seperti ini terus dengan gaya-gaya konvensional, akan tetap di nomor 2. Tapi kalau mereka ada perubahan yang revolusioner lah, bahwa ini nggak mudah. Politik kan juga image, kan persepsi kan. Betul. Bukan cuma ilmu. Ya. Image dan seni berpolitik itu harus mereka pahami. Betul. Bukan kita sok tahu, tapi paling tidak banyak yang menang karena merasa terjolimi, iya kan? Ya, kalau terjolimi, terbangunlah simpati publik tadi, beramai-ramai, akhirnya memilih si calon yang merasa di underdog tadi kan gitu kan? Apalagi dianggap pendatang baru. Kalau dikatakan pasangan ini baru 10 hari loh. 10 hari, tapi Anda berani membuat survei. Karena tadi yang berani dengan ukuran daripada ini kan bukan sebenarnya dominnya kan dia pernah jadi ketua KNPI, FKPPI, iya kan? Pernah jadi ketua partai. Dan dia sebenarnya wali kota. Dan sebenarnya dia lebih nyaman, Kak Widi. Sian kan wawancara ya saya. Lebih nyaman di PDIP daripada di Gerindra. Coba tanya kata hatinya. Dia lebih nyaman di Banteng daripada di Burung Garuda. Tanyalah. Saya yakin itu, kalau jawab hati benar, hati terdalamnya, pasti ngomong Kak Wi, aku nih lebih nyaman di Banteng ini daripada di Garuda. Oke. Itu, dan dia bukan ujuk-ujuk, dan pernah, itu kan investasi politiknya cukup besar sama investasi sosialnya. Makanya bukan, kecuali itu tadi nggak punya investasi politik, nggak punya investasi sosial, apalagi dia pengalaman manajerialnya cukup teruji selama untuk Kota Palembang yang namanya jadi legendaris ini. Saya pikir nanti perlu dibuat Edi Santana Institute untuk mempelajari bagaimana membangun perkotaan. Ya kan? Jadi patron beliau itu kan. Ya, bisa nanti kita buat nanti. Ya, Wijaya kan? Institute akan mengadopsi daripada ide-ide ini. Paling enggak Edi Santana Award untuk bagaimana membangun perkotaan. Tapi ini bukan Anda kampanye ESP ya? Bukan. Ini podcast loh. Disebarkan loh. Ini objektif ya? Ya, objektif. Oke. Memang benar kalau kita lihat dari karakter orang Palembang nggak ada, kalau dia mengatakan tidak itu malah dia itu berdalih, nggak jujur. Saya pun nggak, misalnya walaupun Ibu Ninta dekat dengan saya, dia ngakui kok bahwa siapapun nanti semua kandidat itu ngakui loh. Nggak kan Mas, semakin nggak mengakui makin nggak baik. Mudah-mudahan nanti 3 kandidat cagup ini ada yang kami undang, semuanya kami undang. Tapi kita lihat siapa yang berani. Termasuk kandidat wali kota. Kami undang. Dan Anda tahu apa alasannya? Karena mereka takut saya yang bertanya. Karena saya jadi hostnya. Dan rata-rata gitu. Lucunya erannya gini kayak. Mereka itu cuma menghormati KPU yang undang. Banyak itu lembaga-lembaga. Bahkan padang perguruan tinggi undang pun
Mereka mikir-mikir untuk rame-rame paling Takut mereka Kak Bung Togar. kalau KPU itu Ini kalau fenomena nggak- apa ini? Kalau nggak Kandidat ada, gubernur, kandidat wali kota takut diundang semua podcast Suara Metropolitan. kemana? Tapi Ratu Dewa berani loh. Sebelum jadi kan, sekarang ini gimana nanti? Setelah ini Oke, saya undang nanti. Undanglah mereka Saya ya. undang Ratu Dewa, Fitri, sama kemudian Yuda. Yuda. Fitri, Yuda sudah saya undang. Kami sudah layangkan. Coba. Belum ada jawaban. Coba bersama, nggak Oke. berani. Kalau nggak bersama nggak berani. Kalau dewek-dewek berani. Enggak apa-apa, dewek-dewek pun enggak datang dia. Kalau Sendirian coba pun enggak bertiga, datang. ini nggak berani. Kalau Nanti kita dewek-dewek lihat. berani. Dia Dengan alasan- dia monolog berani, tapi dialog nggak. Kalau monolog mau semua ini, dianggap untuk mempromosikan dia kan. Oke. Ada kepala daerah itu KW, contoh yang daerah-daerah lain tuh memang di Palembang ini banyak loh yang orang-orang hebat. Nanti kita satu-satu kita kulik dari Pilkada itu, Bung Iya. Bagindo. Jangan salah kayak contoh, bukan aku kena yang ku kagumi itu contoh salah satu. Ada satu tokoh namanya John Cik itu. Aku kagumi kenapa? Dia ketua kami sama ketua Kagama. Itu luar biasa investasinya untuk secara politik dan sosial. Aku Calon waktu tunggal itu nggak ada yang kalau berani. itu dulu pasangannya nggak ada apa-apa tuh. Ini kan kesalahan yang mendorong milih si Ujang, padahal lebih hebat pengaruh seorang John Cik. Tapi mungkin Jonci itu saya dengar karena partainya dari PAN itu menugaskan beliau tetap di Enggak lintang 4 juga, tahun. kelas minit, karena aku juga mengikuti kan. Tapi Betul, pengakuan pengakuan. orang dekatnya. Lupa orang bahwa dia adalah ketua fraksi Kahmi. Kahmi itu fraksi HMI ini ratusan ribu anggota di Sumsel ini. Belum lagi fraksi Kagama. Oke. Orang lupa. Aku bilang bahwa HMI itu nggak usahkan calon gubernur, calon presiden udah sering. Dan satu yang berhasil ya namanya Yusuf Kala, capres hampir tiap ada capres ada kader HMI. Oke. Mereka lupa bahwa HMI itu pengaruh politiknya untuk Indonesia ini sejak zaman Bung Karno sampai sekarang Oke, masih. kecil untuk bupati bukan calon presiden dia sering. Kami ya. Kami Kesatuan HMI lah pokoknya. Alumni HMI. Hak Himpunan Mahasiswa Indonesia. Itu Oke. pasti HMI itu luar biasa. Oke, Bung Togar, nanti kita akan bahas dalam session yang berikutnya. Hadirin, sahabat Suara Metropolitan dimanapun Anda berada, demikian podcast kita hantu hari ini dari pemikiran jernih Bagindo Togar, seorang pengamat sosial, pengamat politik, pemerhati sosial, dan pemerhati politik yang berani dalam satu media membuat sebuah presentasi daripada hasil pilkada yang akan datang. Dan saya bertanggungjawabkan sampai tanggal 27 November. Saya bertanggungjawabkan sampai Beliau tanggal- berani bertaruh sampai tanggal 27 November dengan catatan kalau ritme mereka seperti itu. Iya. Kalau ada perubahan HDCU, ada perubahan mata hati, ada perubahan era, maka di antara ketiga ini yang bisa paling berpeluang menembus sebagai kuda Troya adalah ESP tadi. yang Iya, Anda katakan. dengan catatan itu harus pendekatan khusus dengan Kak Wi sama Baginda Togar. Kalau resep itu nggak kita buka. Ah, ini Mahal itu. Mahal, Itu ya. ibarat rumah makan. ya. Mau makan itu master chef-nya yang pegang itu, ramuan itu. Nanti dia katakan ini Bung Togar dibilang kita ini sudah sebelumnya kita kong kali kong. Padahal Kalau kita ada- bertemu Iya. dan kita itu bersama kalau tidak sampai pernah itu bicara. kita kasih ramuan itu, aduh, ini master chef. Nggak Oh, bisa. Oke. Kalau muda nggak kita memang nih Kak Wi nggak tidur susah dibuat ini kita mikir. Betul. Kita yang penting ide kita kalau- ini ya. Aku nih kalau udah malam itu, kalau orang besok kalau secara politik kita sampai tahu nggak di jam 4 subuh kita masuk itu betul. berimajinasi. Menghayal, berimajinasi. Dan itu perlu energi, perlu Namanya- asupan. Kalau dalam sosiologi itu sosiologi imajiner. Ya. Kalau dalam politik imajinasi politik. Politik. Ya, tapi bukan sawat politik. Dan politik adalah persepsi, politik adalah Politik. seni, Wah. dan politik menjadi momentum kan gitu kan. Oke, inilah kira-kira closing statement daripada Bung Bagindo Togar. Kita doakan semoga beliau tetap sehat, Amin. tetap semangat, dan senantiasa berpikir jernih. Demikian
Podcast Suara Metropolitan, berita akurat terpercaya, fakta berbicara, bukti menjadi dalil, inspirasi daerah untuk Indonesia. Salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Selamat sore, terima kasih luar biasa.